Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah ya, kalian semua dalam keadaan baik. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, terima kasih, berarti kalian tidak ada yang tidak hadir, semuanya hadir. Ya, baik. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mana ketua kelas? Silakan ketua kelas memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, dengan doa tadi semoga pembelajaran kita hari ini menjadi berkah ya. Bu. Baik, Ibu akan bertanya kepada kalian. Masih ingatkah materi kita minggu lalu? Masih. Ya. Apa saja materi kita kemarin? Materi kita yang kemarin tentang momen gaya dan dinamika rotasi. Apa lagi? Dan juga momen inersia dan lain-lain. Ya, berarti itu termasuk Torsi. Baik, gaya torsi itu gaya yang dapat menyebabkan benda bisa berputar. Jadi hari ini kita bisa menambah wawasan kita lagi dengan mempelajari gaya tarik atau gaya tekan. Ya, gaya tarik atau gaya tekan. Ibu akan memberikan satu contoh ya. Kalian karena ke sini. Ini adalah sebuah pegas ya. Ketika ibu tarik, dia akan memanjang ya. Ketika kita kembalikan, dia akan kembali. Dari proses itu apa yang kalian bisa simpulkan? Ya? Benda tersebut dapat mengalami perubahan bentuk karena memiliki sifat elastisitas. Apalagi? Karena kehilangan gaya. Karena tidak ada gaya lagi sehingga benda ini kembali ke semula ya. Yang tadi disebut bahwa karena benda ini memiliki sifat elastisitas. Baik. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang elastisitas. Baik. Setelah ini kita akan masuk pada tujuan pembelajaran ya. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita yaitu ada dua ya. Peserta didik dapat memahami konsep elastisitas dan kedua, peserta didik dapat membedakan benda elastis dan benda elastis. Baik, jadi dalam proses pembelajaran kita ini ada penilaian ya. Ada penilaian dan langkah-langkahnya. Jadi penilaiannya itu penilaian secara kognitif, ya, dengan keterampilan dan juga penilaian sikap, ya, dengan langkah-langkah ya yang kita menggunakan di sini yaitu dengan metode pembelajaran berbasis masalah atau PBL, ya, Problem Basic Learning. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu akan melakukan tes awal, ya. Jadi anak-anak bisa mengerjakan dulu soal yang akan diberikan.
Silakan kalian kerjakan ya. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ya. Sudah? Sudah. Sudah bisa dikumpulkan. Baik, terima kasih sudah selesai mengerjakan soal. Sekarang kita masuk pada pembelajaran. Baik, kalian pernah dengar yang namanya istilah elastisitas ya? Pernah ya? Apa itu elastisitas? Apa? Ya silakan. Suatu benda dapat mengalami perubahan. Ya, yang lain? Elastisitas. Yang tadi sudah disampaikan oleh teman kalian bahwa elastisitas yaitu mengalami perubahan. Baik anak-anak, jadi elastisitas adalah suatu sifat ya, bahan yang dapat berubah baik dalam bentuk ya, baik dalam ukuran maupun bentuk setelah mendapat daya tarik luar. Tetapi
benda itu akan kembali ya, ukuran dan bentuk semula setelah gaya luar ditiadakan ya. Jadi contohnya seperti tadi yang Ibu sudah contohkan ya. Ketika kita beri gaya luar, maka benda itu akan berubah bentuk ya, ukuran maupun bentuknya. Tapi setelah kita hilangkan, benda itu akan kembali ke keadaan semula. Itu adalah pengertian dari elastisitas. Baik, selanjutnya kita masuk pada benda plastis. Ya. Sedangkan kebalikan dari benda plastis yaitu kebalikan dari benda elastis disebut dengan benda elastis, yaitu benda yang tidak dapat kembali ya ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan ya. Itu adalah pengertian dari benda plastis ya. Kalau kita beri gaya dan dia sudah berubah ya, setelah kita hilangkan gaya dia tidak akan berubah seperti bentuk semula ya. Sepamin ya. Baik. Ya, di sini dalam elastisitas ini ada pengaruh gaya pada benda elastis ya. Di sini ada 3. Jadi yang pertama, jika gaya yang diberikan kepada benda masih pada batas proporsional atau kesebandingan ya, berarti benda itu masih bisa kembali ke keadaan semula ya. Sedangkan yang kedua, jika gaya yang diberikan kepada benda melebihi batas kesetimbangan ya, atau batas proporsionalnya ya, atau batas elastisitasnya, maka benda tersebut tidak lagi bersifat elastis, tetapi bersifat plastis ya. Begitupun yang ketiga ya, jika gaya yang diberikan kepada benda sampai pada melebihi batas elastisitas, maka benda itu ya, atau benda tersebut akan putus ya. Bisa ya? Bisa. Baik. Itu adalah materi singkat kita pada hari ini ya, pada hari ini. Oke. Kita lanjut pada bagian kelompok ya. Silakan anak-anak dan untuk melihat nama-nama kelompok kalian ya. Silakan kalian berpindah sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Semua kelompok sudah menerima LKPD-nya ya? Baik. Silakan kelompok ya
berdiskusi dengan teman-temannya. Baik, silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian ya. Silakan kalau ada masalah, ada yang di depan, silakan berbicara saya. Ya, Ibu.
Kelompok 1 ada masalah atau ada kendala dalam mengisi LKPD. Kalau LKPD-nya ya, silakan. Ya. Cara pengisian LKPD gimana? Ya, terima kasih. Baik, jadi di sini di lembaran LKPD-nya ini ya ada bahan-bahan yang sudah ibu berikan ya, sudah siapkan. Tinggal kalian memilah ya, mana yang termasuk benda plastik dan mana yang termasuk benda Plastik. ya. Jadi misalkannya di sini baru misalkan mana benda plastik dan mana benda plastik dari kegiatan yang kalian laksanakan ya. Kelompok 3 dan 4 tidak ada masalah. Baik, silakan kalian berdiskus ya.
Lobet. Ya, baik, sudah selesai. Silakan kalian menunjukkan apa hasil diskusi kalian kepada di dalam LKPD. Ya. Kamu. Silakan kalian mengisi ya hasil diskusi kalian di dalam LKPD yang sudah disiapkan ya. Oke. Sudah selesai? Sudah selesai. Silakan ketua-ketua kelompok ya mempersiapkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Ya. Untuk kelompok 1 sudah siap? Ya. Ya, silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai benda elastis dan plastis. Menurut analisis kami, benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke ukuran semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan, seperti karet, spons, pena, ikat rambut, dan pen. Sifat elastisita adalah benda yang dapat kembali ke ukuran semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Sedangkan benda plastik kemudian seperti plastik adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan, seperti batu, plastik, pensil, kayu, plastik, dan kertas. Sifat plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Baik, saya akan membuka sesi pertanyaan dari masing-masing kelompok. Kami persilakan.
hasil diskusi kami, saya akan menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka ya. Silakan kelompok lain, mungkin ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Ya silakan, dari kelompok mana ini? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Zulkifli. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Baiklah, untuk baca pertanyaan yang ingin saya ajukan yaitu mengapa karet kalian katakan sebagai bahan elastis? Sekian, terima kasih. Ya. Ada dari kelompok lain bisa menjawab? Silakan. Menjawab. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya akan mewakili kelompok dan menjawab pertanyaan dari saudari Safina. Baik. Dari hasil analisis kelompok kami, karet termasuk benda elastis sebab ketika kami memberikan gaya pada karet, karet tersebut akan berubah menjadi panjang. Dan ketika gaya itu dihilangkan, karet tersebut akan kembali ke keadaan semula. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Masih ada lagi dari kelompok lain, silakan bertanya. Masih ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 akan bertanya, apakah benda yang sudah putus masih memiliki sifat elastis? Terima kasih. Terima kasih. Ya baik, tadi pertanyaan dari kelompok 4 untuk kelompok 1 ya. Dengan pertanyaan apakah karet itu kalau sudah putus apakah dia masih memiliki sifat elastisitas atau tidak? Nah, silakan ada dari kelompok lain yang bisa menjawab atau kelompok 1 silakan. Baik, terima kasih kepada saudari Afia. Pertanyaan yang cukup menarik. Apakah benda yang sudah putus masih memiliki sifat elastis? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sifat elastis akan hilang jika daya yang diberikan melebihi daya batas setiap benda. Terima kasih. Dari saya. Ya. Masih ada lagi dari kelompok lain yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa ketika kita menarik karet dengan sangat kuat, karet tersebut akan putus? Ada dari kelompok lain yang bisa ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 2 ingin membantu menjawab pertanyaan dari visi mesin. Sebab gaya elastisitas sebab gaya yang diberikan kepada karet itu sangat besar sehingga bisa melewati batas.
adik-adik mohon maaf, saya salah tadi, saya akan mengulang kembali jawaban. Sebab gaya yang diberikan ke karet itu sangat besar, sehingga sudah melewati batas elastisitas di sini. Benda tidak lagi bersifat elastis, melainkan bersifat plastis. Terima kasih jawaban dari saya. Ya. Sudah masih ada lagi? Sudah tidak ada. Ya cukup ya untuk presentasi dari kelompok 1 yang sudah disampaikan. Baik, kita beralih ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang sama, yaitu benda elastis dan benda plastis. Menurut analisis, benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke ukuran semula ketika gaya bekerja pada benda tersebut dihilangkan, seperti karet, spons, pena ikat rambut, dan vel. Kemudian, benda plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan, seperti batu, plastisin, pensil kayu, plastik, dan kertas. Itulah penyampaian materi dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk itu, apa ada dari kelompok lain yang akan memberikan tanggapan atau saran ataupun masukan ataupun pertanyaan? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Dari hasil presentasi yang saya simak dari kelompok 2, mereka sampaikan bahwa plastisin termasuk benda plastis. Apakah plastistik itu dapat berubah bentuk atau tidak? Baik, ada dari kelompok lain bisa menanggapi atau bisa menjawab? Kelompok 2, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Memang plastisin itu ketika diberi gaya, maka plastisin tersebut akan mengalami perubahan bentuk. Akan tetapi gaya dihilangkan, plastisin tersebut tidak dapat kembali ke bentuk seperti semula. Terima kasih. Baik, itu jawaban dari kelompok 2 ya. Menjawab pertanyaan dari Nadia Safa, yaitu yang mewakili kelompok 3 ya. Baik, masih ada kelompok lain yang ingin bertanya? Masih ada? Masih ada dari kelompok lain yang ingin bertanya ke kelompok 2? Baik, kalau sudah tidak ada, kita pindahkan ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil presentasi kami yang sama seperti kelompok 2 dan 1. Ya, jadi hasil analisis kami tentang benda elastis dan yang termasuk
di benda elastis yaitu karet, spons, pena, ikat rambut, fer, dan lain-lain. Jadi sifat elastisitas adalah benda yang dapat kembali ke ukuran semula. Kerja gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Dan benda plastik yaitu batu, plastisin, pensil kayu, plastik, kertas. Jadi sifat plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Ya baik, itu saja. Dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hasil presentasi dari kelompok 3 ya. Silakan ada dari kelompok lain untuk bertanya atau memberikan masukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah spons ini benda elastis atau plastis? Terima kasih. Ya. Silakan untuk kelompok 3 atau ada dari kelompok lain yang ingin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Dia bertanya bahwa apakah spons itu termasuk benda elastis atau benda plastis. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut analisis kelompok kami, spons ini termasuk benda elastis. Sebab ketika kita berikan gaya tekan spons, maka spons tersebut akan mengalami kempis. Dan setelah gaya tekan dibiarkan, maka spons tersebut akan kembali ke bentuk semula. Terima kasih. Baik, itu adalah jawaban dari kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Masih ada yang lain? Masih ada? Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan ke kelompok selanjutnya yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan analisis kami. Menurut analisis kami, benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke ukuran semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan, seperti karet, spons, pena, ikat rambut, dan pet. Kemudian sifat elastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan, seperti batu, plastisin, pensil kayu, plastik, dan kertas. Itu saja dari hasil analisis kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian dari kelompok 4 tentang hasil diskusi mereka. Silakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya atau memberikan masukan, silakan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Apakah semua benda elastis dapat mengalami perubahan bentuk atau tidak? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sambusan. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jika benda tidak mengalami perubahan bentuk, berarti benda tersebut bukan termasuk benda elastis.
Sebab pengertian dari elastis adalah benda yang dapat kembali ke keadaan semula ketika gaya yang bekerja pada benda dihilangkan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, masih ada lagi? Baik, jadi tadi kita sudah mendengarkan hasil presentasi dari tiap-tiap kelompok ya. Baik, dari keempat kelompok ini ya sudah melakukan diskusi, sudah melakukan presentasi. Jadi kita memberikan kesimpulan bahwa biasanya bahwa benda elastis adalah benda yang dapat berubah bentuk atau ukuran ketika benda itu mendapat gaya. Sedangkan kalau gaya itu dihilangkan maka benda itu akan kembali ke bentuk semula. Itu adalah benda elastis. Sedangkan benda plastik adalah benda yang tidak akan kembali ke bentuk semula ya ketika gaya itu dihilangkan. Ya, jadi di situ kalian sudah bisa membedakan bahwa mana yang namanya benda elastis dan mana yang benda plastis. Baik, kita masuk pada tadi sudah disampaikan bahwa benda plastik itu benda yang tidak akan berubah bentuk ya ketika gaya itu dihilangkan. Sedangkan benda plastik adalah benda yang akan kembali ke benda semula ketika gaya itu dihilangkan. Baik, berarti materi hari ini ya kita dapat menyimpulkan bahwa benda elastis itu adalah benda yang apa tadi? Dapat berubah ukuran bentuk ya dan mendapat gaya dari luar. Setelah gaya itu dihilangkan maka benda itu akan kembali ke luar. Ya, begitupun benda elastis ya. Benda elastis adalah benda yang tidak akan kembali ke semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Jadi ada hal-hal yang mempengaruhi gaya ya. Yang pertama tadi ketika kita ya kalau kita memberikan gaya pada benda ya masih pada batas kesebandingan, berarti benda itu masih bisa kembali ke keadaan semula ya. Tapi kalau kita memberikan gaya kepada benda ya yang melebihi batas elastisitas atau batas kesebandingannya, maka benda itu akan tidak lagi bersifat elastis, melainkan bersifat plastis. Begitupun selanjutnya, kalau kita perbesar gaya pada suatu benda ya yang melebihi batas elastisitasnya, maka benda itu akan putus atau patah. Ya, baik ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Baik, kita masuk pada tes akhir ya. Jadi kita akan melakukan tes dari awal dan tes yang akhir ya. Ibu akan membagikan
belum dapat? Ada? Silakan ya, akan dikerjakan. Siapa nih? Sadik sebelah. Sadik.
Silakan kerjaannya. Sudah selesai? Ya, silakan ketua kelas untuk mengumpulkan hasil kerja ini. Ya, silakan yang lain bisa kumpul. Baik, kalian sudah melakukan tes akhir. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah ya. Nanti kalian perhatikan di slide-nya. Ya, ini tugas kalian ya. Untuk dikumpulkan di pertemuan berikut ya. Baik, anak-anak sudah perhatikan, sudah menulis atau mencatat tentang tugas ini? Baik, Ibu akan membagikan refleksi peserta didik ya. Silakan untuk mengisi. Jadi di situ ditanya ya, tinggal kalian cek saja ya. Jadi di situ, jadi apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Ya. Apakah materi hari ini sulit bagi kalian? Iya. Ya. Apakah cara penyampaian materi itu baik? Baik. Nanti di checklist ya yang tidak percaya. Apa kalian terganggu dengan Ibu memberikan contoh yang ada pada rumah kalian? Tidak ya? Terima kasih.
Baik, sebelum kita menutup atau mengakhiri, Ibu akan memberikan informasi tentang materi yang akan kita pelajari di minggu depannya, yaitu tentang tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Sudah bisa ya? Jadi pertemuan depan itu kita belajar dengan materi ya, tegangan, dan modulus elastisitas. Bisa diingat ya? Baik, karena materi kita sudah selesai ya, jadi kita cukupkan di sini untuk menutup pelajaran kita hari ini. Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.